baru tercapai ya beberapa tahun terakhir ini. Oh, untuk ini Pak, berdirinya Nurul Falah itu sudah lama ya Sudah Pak? cukup lama, sudah Dari tahun berapa, Pak? 93-an itu, 1993 ya. Untuk 93. secara resmi yayasannya. Iya. Nah, kemudian terus berkembang dengan program-program yang waktu itu masih belum fokus ke Al-Quran, karena memang backgroundnya kawan-kawan dari pemuda remaja masjid itu kan programnya banyak gitu kan ya. Nah baru kemudian setelah dievaluasi kok nggak cukup ya, nggak bisa dievaluasi ya. Nah maka kami fokus ke Al-Quran itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, bertemu dengan saya Farida dalam program Podcast NF. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengenal lebih dalam tentang Yayasan Nurul Falah, dan kami juga sudah mendatangkan seorang tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah Ustadz Umar. Baik, langsung saja kita akan menyapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz, sehat? Alhamdulillah atas doa bersama saya dalam keadaan sehat walafiat. Mbak Farida gimana? Alhamdulillah sehat juga Ustadz. Alhamdulillah, ya. Ustadz, untuk nama Ustadz sendiri itu siapa sih Ustadz? Iya, nama saya sih, nama lengkapnya Umar Jaini. Itu dikasih oleh orang tua saya, Jaini ya, jadi nama Jawa itu, bukan Zaini. Jadi banyak orang yang keliru. Umar Jaini. Jaini, iya. Oke, alhamdulillah. Ustadz, untuk pendidikan terakhirnya di mana ya Ustadz? Iya, alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk pendidikan atau studi terakhir di S3 ya, program manajemen pendidikan di Universitas Negeri Surabaya. Masya Allah, pendidikan ya Pak. Iya. Ya, jadi kita sealma mater Pak. Saya juga lulusan dari UNESA Pak. Oh gitu ya. Iya. Oke Ustadz, untuk aktivitasnya keseharian Ustadz, di mana sekarang Ustadz? Oh ya, saya sehari-hari ya habis waktunya di Nurul Falah, di Yayasan Nurul Falah ini, Yayasan Nurul Falah Surabaya. Ya saya mulai pagi sampai malam kadang-kadang untuk melaksanakan amanah di Yayasan Nurul Falah ini. Di Yayasan Nurul Falah. Oke Ustadz. Apa sih Ustadz Yayasan Nurul Falah itu Ustadz? Ya, Nurul Falah itu kan lembaga atau yayasan yang dibentuk oleh saat itu oleh anak-anak muda, aktivis pemuda remaja masjid, punya cita-cita bersama untuk meneruskan aktivitas dakwahnya. Oh, jadi dulunya tuh dari remaja masjid gitu ya Pak? Iya, betul. Oke, untuk visi dan misinya Pak? Apakah pesantren Nurul Falah itu mempunyai misi apa gitu? Iya, tentu sebuah cita-cita itu diformulasikan atau dirumuskan dalam sebuah visi ya, cita-cita. Cita-citanya ya karena memang kami para aktivis remaja masjid waktu itu, pemuda remaja masjid, memang aktivitasnya dakwah ya, bagaimana mencerdaskan umat ini. Maka kemudian setelah lembaga atau kawan-kawan yang sudah nantinya tidak aktif di remaja masjid atau pemuda masjid, kemudian membentuk sebuah yayasan namanya Yayasan Nurul Falah ini. Nah, cita-citanya atau visinya yaitu bagaimana menjadi lembaga dakwah yang amanah, profesional, berbasiskan pendidikan Al-Quran. Oh begitu ya Pak. Kenapa Pak pesantren Nurul Falah itu memilih berbasis Al-Quran? Padahal pesantren itu banyak sekali, diantaranya ada yang berbasis salaf, modern. Dan kenapa Nurul Falah itu memilih berbasis Al-Quran Pak? Ya, ini kan karena memang dari latar belakang ya. Latar belakang para aktivisnya itu banyak yang berkecimpung di bidang Al-Quran. Awalnya banyak program-programnya. Jadi ketika waktu di pemuda remaja masjid itu kan program-programnya ada program-program bermacam-macam program. Kemudian setelah di Nurul Falah ini diadopsi program-programnya itu, tapi kemudian dalam perjalanannya rupanya karena memang aktivisnya banyak backgroundnya di
pendidikan Al-Quran, maka saat itu kami sepakat untuk lebih fokus ke Al-Quran. Oh, jadi memang dari aktivisnya yang Betul. berbasic Al-Quran gitu ya, Iya, Pak? betul. Oke, untuk alamatnya tersendiri, Pak, di mana sih pesantren Nurul Falah itu, Pak? Ya gampang, kalau alamatnya itu kan di Surabaya Selatan, itu namanya di daerah Ketintang, tepatnya Ketintang PTT 5B Surabaya. Oh, Ketintang PTT 5B. Iya, itu dekatnya Telkom ya. Dulu ada Telkom di situ, kemudian ada ya juga dengan dekat Universitas Negeri Surabaya yang Ketintang ya, Yang Ketintang. di situ. Apa di Nurul Falah juga ada cabang-cabangnya ya, Pak? Iya, kami sejak awal memang ketika itu diskusi apa ini yang mau kita kembangkan ini, apa Yayasan Nurul Falahnya atau nama Nurul Falah atau program-programnya. Nah, ketika itu kami putuskan bahwa yang dikembangkan bukan nama Nurul Falahnya, tapi program-programnya. Jadi antara lain program yang sangat monumental itu kan program pembelajaran Al-Quran metode atau model tilawati. Itu program yang unggulan, program monumental. Nah, itu yang kita kembangkan terus, kita dorong. Akhirnya setelah melalui berbagai proses yang panjang, muncullah cabang-cabang di seluruh Indonesia. Jadi cabangnya cabang program ya, cabang program, bukan cabang yayasannya. Oh, begitu. Iya. Jadi sekarang yang dibuka di luar di cabang-cabangnya itu adalah programnya. Programnya ya. Program yang diangkat yang berbasic Al-Quran tadi, program pembacaan Al-Quran. Tapi tidak menutup kemungkinan suatu saat Yayasan Nurul Falah karena semakin besar dan kemudian masyarakat semakin banyak yang percaya, nah, mungkin ada wakaf dari masyarakat gitu kan ya. Nah, nanti Nurul Falah juga membuka cabang-cabang secara langsung di daerah-daerah. Ternyata Nurul Falah ini berbasic Al-Quran dan banyak sekali cabangnya ya, Pak. Cabang-cabangnya ya. Untuk ini, Pak, apakah sudah masuk dalam arkanul pesantren? Oh ya, tentu. Begini ceritanya. Dulu itu kan kami menamakan pesantren virtual. Jadi mungkin sebelum terkenal seperti sekarang ini virtual gitu ya, yang sekarang virtual yang sedang populer itu, dulu sejak tahun 90-an, 93 itu kami menamakan diri pesantren virtual. Itu artinya bahwa pesantren ini tidak ada santri yang mukim, tidak ada yang tinggal di sini, tapi santrinya datang belajar pulang, datang belajar pulang. Terus itu kita lakukan di berbagai provinsi di Indonesia ini. Nah, kemudian dalam perjalanan seiring dengan undang-undang pesantren dan seterusnya, bahwa pesantren itu harus punya kriteria. Disebut pesantren itu jika punya ada beberapa kriteria yang disebut dengan arkanul pesantren itu, rukunnya pesantren itu ya, ada kiainya, ada kurikulumnya, ada santri yang mukim antara lain ya, kemudian ada tempat untuk sholatnya atau musolanya atau masjidnya. Alhamdulillah Nurul Falah sudah memenuhi kriteria arkanul pesantren itu. Jadi terus kami mengacu, ini memang lama ya perjalanannya, mulai tahun katakanlah 93, kemudian terus kita dorong terus, baru tercapai ya beberapa tahun terakhir ini. Untuk ini, Pak, berdirinya Nurul Falah itu sudah lama ya, sudah Pak? cukup lama, sudah dari tahun berapa, 93-an itu, 1993 ya. Untuk secara resmi yayasannya. Nah, kemudian terus berkembang dengan program-program yang waktu itu masih belum fokus ke Al-Quran, karena memang backgroundnya kawan-kawan dari pemuda remaja masjid itu kan programnya banyak gitu kan ya. Nah, baru kemudian setelah dievaluasi kok nggak cukup ya, nggak bisa dievaluasi ya. Nah, maka kami fokus ke Al-Quran itu. Al-Quran. Oke, Ustadz. Dilihat dari berdirinya tahun 1993 sampai sekarang 2021. Ya. Sudah ya, waduh nggak terasa ini. Sudah lumayan lama ya, Pak. Iya. Sudah lumayan lama dan
mungkin sekarang juga sudah eh, tersebar di mana-mana untuk program-programnya, Iya. sehingga membuat pesantren Nurul Falah semakin berkembang. Amin. Oke, Ya. Ustadz, untuk kebijakan-kebijakan pada saat pandemi seperti ini, langkah-langkah kedepannya bagaimana sih Ustadz untuk Nurul Falah itu tetap eksis di kalangan masyarakat? Iya, memang ini problem bersama ya. Semua lembaga-lembaga ini berat menghadapi situasi yang sekarang kita rasakan ini, baik di bidang pendidikan, di bidang bisnis, di bidang macam-macam ya, semuanya mengalami kesulitan, termasuk di Nurul Falah ini. Jadi ketika awal-awal tahun 2020 kemarin, jadi Januari kita masih aman-aman saja kan, Februari aman-aman, ketika Maret itu sudah mulai terasa sekali pandemi itu. Nah itu memang berat sekali. Maka waktu itu saya berpikir gimana caranya ya agar supaya tetap aktivitasnya ini tetap eksis. Nah maka kami buat kebijakan, oke, semuanya konsentrasi. Bagaimana ada dua kebijakannya waktu itu. Yang pertama bagaimana Nurul Falah tetap bisa melayani cabang-cabang itu, artinya bisa menyapa cabang-cabang. Yang kedua ya bagaimana tetap bisa eksis dari sisi pendanaannya, finansialnya itu bisa eksis. Karena ya tapi saya bilang itu kan lembaga-lembaga semuanya sangat berat itu. Nah maka untuk kebijakan itu ada dua hal. Karena tidak bisa bertatap muka, tidak bisa kumpul, maka mau tidak mau harus IT. Jadi mengandalkan virtual itu inovasi, maka kebijakan umumnya harus kita masuk ke IT, informasi teknologi harus kita perkuat. Oke, Ustaz. Alhamdulillah kawan-kawan, apa yang saya inginkan itu bisa merespon dengan baik, alhamdulillah berjalan. Dan yang kedua tentu memperbaiki cash flow ya, namanya dakwah itu kan juga perlu cash flow. Nah itu yang terus berpikir kayak apa bisa eksis itu. Jadi dua kebijakan pertama harus tetap memberikan layanan kepada masyarakat, khususnya cabang-cabang tilawatis Indonesia, maka mau tidak mau memperkuat IT-nya. Memperkuat IT-nya. Jadi sekarang tuh masih tetap eksis ya Pak? Alhamdulillah. Karena pandemi yang seperti ini sangat menyiksa sekali. Dan alhamdulillah ini pesantren yang luar biasa yang masih menjalankan beberapa program-programnya dan melayani masyarakat. Iya. Ya memang kemudian dengan kebijakan itu konsekuensinya ya SDM yang bagian IT harus diperkuat itu kan, kemudian teknologinya harus ditambah, dan kemudian harus banyak belajar bagaimana agar tidak ketinggalan Nurul Falah di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Dan bahkan yang khawatir kan sampai tenggelam kan. Nah, iya, itu banyak yang sampai tenggelam gitu. Nah, mudah-mudahan terus kami berusaha semaksimal mungkin dengan dua kebijakan. Pertama kebijakan IT tadi itu, yang kedua kebijakan finansial. Alhamdulillah ini bisa menjawab problem-problem itu. Mudah-mudahan ini nanti ke depan terus akan kita kembangkan terus. Walaupun situasi sudah aman, sudah damai. Oke, Ustadz. Iya. Untuk kebijakan-kebijakan yang seperti itu nanti tidak akan membuat Nurul Falah itu semakin down. Jadi dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut malah membuat Nurul Falah semakin berkembang. Ya, belajar ini semuanya orang belajar kan dengan situasi seperti ini, masyarakat atau bank atau ya seluruh dunia itu harus banyak belajar dari situasi ini. Jika tidak mau belajar dan menyerah dengan keadaan ya akan tenggelam. Alhamdulillah, saya sangat terima kasih kepada kawan-kawan khususnya ketika kebijakan ini kita buat kemudian direspon dengan baik. Alhamdulillah ternyata bisa tetap eksis. Ya masalah tentu ada masalah, tentu ya tidak seperti yang pada masa-masa normal. Iya, mesti ada liku-likunya ya Pak. Iya betul. Jadi alhamdulillah Pak untuk kebijakan kemudian direspon sama teman-teman kawan-kawan yang mensupport untuk terjalannya beberapa program. Iya. Baik Ustadz, mungkin cukup sekian bincang-bincang kali ini. Nanti kita sambung dalam episode yang selanjutnya. Makasih. Mudah-mudahan semuanya sehat. Oke, terima kasih. Alhamdulillah ya Pak.
Baik sahabat semua, itu tadi obrolan kita mengenai pendekatan lebih dekat mengenal Nurul Falah. Mungkin ada beberapa sesi untuk kita ngobrol lebih dalam lagi tentang apa sih Nurul Falah itu dan apa saja program-programnya yang ada di Nurul Falah. Baik, untuk sahabat semua, demikian podcast Nurul Falah. Saya Farida undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.